Pak Fahmi? Alhamdulillah pagi hari ini baik. Ya, alhamdulillah yang mengalami. Ya, Pak Fahmi, eh, ini kita berada di sini dengan tujuan adalah saya ditugaskan untuk melakukan observasi di kelas Pak Fahmi yang akan Pak Fahmi ajar. Di kelas berapa Pak Fahmi? Kalau bisa? 10 DKP 2. Ya, mata pelajarannya? Mata pelajarannya dasar-dasar kejiwaan di bidang DKP, desain komunikasi visual. Ya, baik. Jadi nanti saya akan izin masuk ke kelas Pak Fahmi untuk melakukan observasi kelas, melihat bagaimana penerapan pembelajaran yang Pak Fahmi akan ajarkan ke siswa itu berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk siswa. Nah, sebelum kita mulai ke situ Pak Fahmi, kita akan melakukan observasi kelas dulu dengan beberapa percakapan tentang mengenai tujuannya adalah saya ingin tahu nih sebelum Pak Fahmi nanti mengajar di kelas itu, pengen tahu nanti pembelajaran yang akan Pak Fahmi sampaikan seperti apa, modelnya seperti apa, dan ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi buat kita gitu. Jadi kita tahu setelah melakukan observasi dan pasca observasi nanti tahu nih pembelajaran kita tuh kurang dalam menyampaikan ilmu ke anak-anak, khususnya kurangnya di mana dan apa yang perlu kita perbaiki seperti itu. Ya. Jadi Pak Fahmi untuk mata pelajaran tadi adalah dasar-dasar penjualan berbagai. Di CPA apa Pak yang akan disampaikan nanti Pak? Jadi di pagi hari ini untuk pelajaran di kelas 10 tepatnya di kelas 10 DKV 2, CP yang akan disampaikan yaitu tentang isu bidang di DKP, yaitu di penerapan tentang K3LH-nya di bidang desain komunikasi visual. Itu yang akan kita capai ataupun kita pelajari di kelas yang akan kita terapkan di materi bagian ini. Nah, kira-kira Pak, lebih spesifik tujuan pembelajaran dari tadi pembelajaran K3LH yang akan Bapak ajarkan ke anak-anak itu apa? Secara spesifik tujuan pembelajaran adalah mereka akan menerapkan bagian-bagian K3LH, yaitu tentang keselamatan kerja di lingkungan hidup yang menyangkutkan ataupun bersinggungan dengan jurusan mereka, yaitu tentang desain komunikasi visual. Contohnya ya ada lingkup-lingkup yang di suatu industri ataupun yang di suatu perusahaan, keselamatan ataupun jenis-jenis keselamatan K3LH yang harus dipatuhi atau rambu-rambunya seperti itu. Nanti mereka akan menerapkan jenis-jenis keselamatan seperti rambu, ya ada beberapa rambu yang harus diatur ataupun rambu yang harus diterapkan di lingkungan pekerjaan mereka, tepatnya di bidang desain komunikasi visualnya seperti itu. Jadi sangat penting ya Pak, K3LH ini karena memang dasar untuk melakukan pekerjaan kita harus paham dulu K3LH ini yang salah satunya. Pak Fahmi, untuk berikutnya nih Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Pak dalam pembelajaran yang akan disampaikan untuk kesetaraan lingkungan itu apa kira-kira Pak? Untuk materi ini pengembangan areanya, mereka pembuatan kelompok berdasarkan dengan tujuan masing-masing, yaitu nanti akan membuat suatu karyanya diproses membuat seperti bagian-bagian tertentu sehingga bisa menimbulkan konten yang bisa menimbulkan ataupun menghasilkan bentuk-bentuk dari K3LH tersebut. Jadi bisa mereka tahu ataupun mereka pajang nanti hasilnya di beberapa lokasi agar semua bisa menerapkan K3LH tersebut. Berarti hasilnya itu ada sebuah wujud ya Pak, yang dia bikin melalui proses pengelompokan yang tadi dibikin itu ya Pak, dengan hasil karya nanti anak itu bisa dipresentasikan ya, seperti itu ya Pak. Oke. Terus Pak, untuk strategi yang dipersiapkan nih Pak untuk bisa mencapai hasil karya yang tadi Bapak sudah kelompok itu kira-kira apa sih Pak? Untuk strategi yang dilakukan untuk pembelajaran ini, yang pertama dilakukan adalah mereka membentuk suatu kelompok dulu berdasarkan minatnya mereka seperti apa. Yang kedua, ada video yang ditampilkan untuk mereka tahu gambaran membuat K3LH seperti apa. Selain itu, mereka juga mencari jenis-jenis gambar ataupun jenis-jenis rambu-rambu K3LH yang ada di beberapa perusahaan atau institusi. Jadi mereka tahu membuatnya seperti apa. Terus misalkan nanti rancangan di beberapa kelompok juga tahu seperti itu.
Nah, untuk penerapannya Pak, nanti hasil dari KRI itu kira-kira dipresentasikan ya Pak? Bisa nggak itu nanti diimplementasikan, misalkan dipasang di beberapa titik sekolah ini Pak, buat sebagai penerapan KTKLH untuk disendikapi ini Pak? Justru setelah nanti mereka proses dari produknya selesai atau kelompoknya sudah menghasilkan suatu produk karya tersebut, memang tujuannya adalah untuk ditaruh di beberapa titik sekolah. Contohnya mungkin di mading atau di lorong-lorong, maka di lingkungan-lingkungan yang memang terjamak dengan hilir mudiknya para peserta didik kalau di sekolah. Jadi biar tahu penerapan seperti salah satunya mereka menerapkan kebersihan. Kalau misalkan ada beberapa titik yang mereka bisa seperti di kantin, nanti kita pasang di lorong-lorong atau bahkan pun di pintu masuk yang ada diakses lebih mudah dilihat seperti itu. Oke, baik Pak Fahmi, saya sudah memahami nanti penerapan pembelajaran Pak Fahmi yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik di kelas 10 KPN ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan ketika melaksanakan saya melaksanakan observasi, Pak Fahmi menyampaikan materi-materi pembelajarannya bisa sesuai dengan tadi apa yang kita lakukan. Pak, itu aja ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya sudah menyampaikan dalam tatapan observasi kelas. Nanti kita bisa bertemu lagi di kegiatan observasi kelas langsung di kelas 10. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi hari ini kita lanjut dengan materi yang kemarin ya, tentang elemen yaitu proses bisnis berbagai industri di bidang desain komunikasi visual. Kemarin sudah Bapak tentukan kelompoknya menjadi beberapa bagian dan sudah Bapak berikan juga proyek-proyeknya. Hari ini kita membuat tentang pembuatan proses K3LH-nya ya. Jadi sudah kalian siapkan bahan-bahannya, sudah kalian tentukan kelompoknya sudah? Hadirnya ada yang tidak hadir? Ada satu? Sama siapa? Ini kelompok siapa itu? Nah, nanti dikondisikan ya. Artinya tetap kalian koordinasi dengan anggota kelompok yang tidak hadir hari ini supaya bisa mengikuti perkembangan materi hari ini yang sudah kita lakukan. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam proyeknya atau pembuatan materinya, Bapak sedikit paparkan untuk tujuan pembelajarannya. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama ada tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, yaitu bisa kita lihat di depan, memahami tentang K3LH dan keselamatan kerja yang kita akan buat hari ini. Yang kedua adalah memahami lingkup bisnis industri desain komunikasi visual, memahami perancangan proses di bidang desain komunikasi visual. Yang hari ini kita lakukan adalah di tujuan pembelajaran yang pertama. Kita akan membuat mengenai tentang K3LH-nya. Oke. Yang berikutnya ada contoh proyek yang akan kita buat. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kemarin Bapak sudah sampaikan alat atau bahan yang kalian akan bawa. Yang pertama adalah sumpit, yang kedua adalah stick es krim. Nah, di sini ada dua contoh ya. Kalian bebas tentukan sesuai karya dan tugasnya proyek kelompok masing-masing. Untuk desainnya bebas, untuk tampilannya bebas, dan kreasinya ditentukan dari kelompok. Kalian saling koordinasi antara anggota kelompok tersebut ya. Jadi jangan sampai nanti ada tidak pembagian tugas masing-masing, harus kerja tim, saling bantu membantu antara anggota kelompok. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Jelas? Lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak juga punya video untuk kalian proses pembuatan proyek kita hari ini. Bentar, Bapak putar.
Nah, ini adalah salah satu contoh video ya. Kalian boleh kreasikan, kalian boleh bentuk seperti ini, ataupun kalau kalian sudah sepakat dengan anggota kelompoknya masing-masing sesuai kelompok, kalian bisa diskusikan dengan model yang bebas. Kreasinya mau desainnya seperti apa, kalian tentukan sesuai dengan kelompok masing-masing. Mungkin di satu kelompok sudah punya rencana membuat suatu bentuk dari sumber atau bahan yang kalian sudah tentukan, silakan ya. Yang penting suatu karya itu bisa menunjukkan tadi yang pertama apa nominalnya K3, RH-nya ditunjukkan, ditampilkan supaya ada nilai untuk dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Sampai sini ada yang bertanyakan sebelum kita mulai kegiatan projectnya? Tidak? Kalau tidak, silakan disiapkan bahan-bahannya, kita proses untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat proyek sesuai kelompok masing-masing. Silakan dari silakan. Nah, mau kotak, mau yang tadi tuh bentuknya ya di lampion atau apa bebas. Makanya kalian sudah punya rencana akan pakai STS kan? Nah, kalian itu dulu. Oke, lanjut. Bebas, kalian pakai apa medianya? Pakai sipit, ya, silakan. Apa-apa, ini aja dulu. Nanti kamu ini kan dicek dulu, dibantu sesuai dengan kelompok masing-masing, baru nanti cetak. Ketinggalan ntar kemarin bagian apa? Lorong kan? Nah, nanti tinggal kamu atur posisi ininya dengan posisi apa, baru tinggal kemarin apa kan ya? Jangan sampai ini pecah di meja. Desainnya sudah ada kan? Di desain kamu ada warnanya nggak? Yang penting jangan sampai kontras mati warnanya. Nah, maksudnya waktu itu nabrak ataupun kalau ada warna ini dari gelap ke gelap. Kan di sini nggak ada bisa aja kan? Nah, kamu mau dasarkannya bebas. Dasarnya kalau desainnya gelap terus dikreasikan saja. Mau seperti apa silakan. Pelan. Jangan kecil-kecil tembaknya. Kecil-kecil. Pikirin alat-alat yang lain. Mana?
Nanti di ya, direfleksikan betul. Pembelajaran hari ini refleksi terus. Jadi hari ini ngapain apa sampaikan satu lagi satu aja.
Dia jadi Spiderman. Ada inflasinya juga. Kumpul satu. Oh, cuma pada nggak ada lagi ya? Tapi kalau dikit kadang ini loh. Iya gitu. Jangan dikit banget. Maksudnya jangan dikit banget. Rapi Allah Raf. Sedang. Tahu. Mas gak? Lima deh. Saudara enak kalau namanya di ya penerima KJP. Tahu itu bodo amat. mau disuruh isi. Ada kayak foto abangnya kayak surat ketaatan penggunaan dana dan foto PDF dengan file nama siswa
Iya, kurang ngobrol tahu. Tuh, sebentar nih. Tidak. Biar kain putih biar maksudnya kayak apa ya? Tahun depan kamu kelas 2 ya kelas kalau naik kelas udah tahu soalnya ada di sini kelasnya berapa jumlahnya? 30 pas kan? Karena emang ada siswa baru ya kan ada satu tiga kelas pokoknya kalau absen yang terakhir siapa? Absen yang masuk misalkan ada dari A naik yang balik yang biasa kalau enggak dari kamu kan dia cuma 2 kelas antara seperti ini tapi dia kamu sudah tahu kamu itu HP-nya buat kemarin sih kalau nggak mau patah
minimal ada satu kontingen. Kalau Oke, sebelum kita mulai presentasinya, kita perkenalan dulu nih. Pasti ada yang belum kenal kan? Nah, nama saya Tri Sulistiani. Nama saya Sabiti Siti. Nama saya Zerika Putri. Nama saya Siti Fadil Fitri. Nama saya Putra Charles. Yang usia membuat Ahmadiyah. Nama saya Muhammad Arkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Kristal. Di sini kami akan mempresentasikan K3LH yang kami buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Zivana Lalinesya dan rekan saya Profidatul Mujahida. Nasya Ikhwanita. Saya Nabila Wafi. Saya Jahratu Sipa. Saya Nasya Febriani. Saya Sandra Agustina.
Eh, Oke, selanjutnya kami akan masuk ke presentasi K3LH-nya. Pengertian dari K3LH akan dijelaskan oleh rekan saya, Nasya Febriani. Apa sih yang dimaksud K3LH? K3LH itu keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerja atau karyawan dengan tujuan utama agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada lem tembak, gunting, kuas cat, stick es krim, cat akrilik, spidol, pilok, isi lem, dan terakhir koran. Oke, selanjutnya itu ada proses pembuatan K3LH-nya. Nah, teman-teman, yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahannya ya. Ini ada yang salah itu. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya dulu. Setelah siap, kita membuat desain K3LH yang ingin dibuat. Nah, jika sudah jadi desainnya, kemudian kita mencetak desain yang sudah dibuat, lalu menentukan tema stick es krim atau menentukan bentuk K3LH yang mau kita buat. Nah, setelah itu kita siapkan stick es krim. Tolong di next, Sulis. Ya. Setelah itu kita menyusun stick es krim sesuai yang sesuai bentuk yang ingin kita buat. Nah, setelah disusun menggunakan lem tembak, K3LH-nya Setelah semua sudah disusun dan menjadi yang bentuk yang diinginkan, lukis stick sesuai dengan keinginan kelompok semenarik mungkin. Tempel stiker K3LH yang sudah dilukis dan selesai. Dan ini dokumentasi hasil pembuatan K3LH kita, dan bisa dilihat juga yang ada di depan ini. Nah, selanjutnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembuatan K3LH ini yang kami buat adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan kerja dan juga menjaga kebersihan di area tersebut dengan cara membuat yaitu K3LH. Dan kebetulan kita mendapatkan di area sekolah di bagian belakang. Dah selesai. Dan oh iya, Bapak. Siapa lagi? Oke, Bapak. Oke, jadi teman-teman, refleksi dari pembuatan K3LH yang kami buat itu bertujuan untuk menjaga keselamatan kerja serta kebersihan di lingkungan area yang kami ambil ya. Nah, kebetulan area yang kami ambil itu ada di lingkup halaman belakang sekolah, yaitu termasuk ke halaman belakang serta ya lorong-lorong yang ada di halaman belakang. Nah, salah satunya itu ada jangan merusak tanaman. Kenapa kami membuat itu? Karena di belakang itu banyak sekali tanaman ya, teman-teman. Dan biasanya itu murid SMKN 49 itu secara tidak sadar ataupun sadar itu sering sekali menginjak tanaman yang ada di belakang. Karena itulah kami membuat larangan untuk tidak merusak tanaman atau menginjak tanaman. Nah, yang kedua itu ada jangan membuang sampah di toilet. Nah, di belakang itu ada toilet kan ya, teman-teman. Nah, jadi biar teman-teman gak membuang sampah di toilet itu, kami membuat larangan itu. Ya, mungkin sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Aselole ingin mempresentasikan suatu kerja kelompok kami yang yaitu proyek K3HLA. LHM. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Putri Ramadhani Rizkia dan rekan saya Raya Aurelia Zahari. Saya Safina Tunaja. Saya Ruri Rianda Putri. Saya Jevana Lika. Saya Winanda Risma. Julia Silviana Putri. Pengertian K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. K3LH merupakan program yang diterapkan di perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tujuan dari K3LH yaitu melindungi keselamatan pekerja, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, memenuhi hak asasi manusia pekerja, mengurangi beban ekonomi pekerja. K3LH juga diterapkan di sekolah, khususnya di SMK, karena siswa SMK melakukan kegiatan praktikum di laboratorium dan praktik kerja di industri prakerin. Manfaat menurunkan risiko kecelakaan dan penyakit. K3LH bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja, mengurangi biaya kecelakaan dengan mencegah kecelakaan, biaya medis, asuransi, dan kompensasi dapat berkurang, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki catatan keselamatan kerja yang baik akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata masyarakat. Menciptakan proses kerja yang aman. K3LH bertujuan untuk menciptakan proses kerja yang aman. Latar belakang. Mengapa kita harus membuat K3LH untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sehat? Menurunkan kecelakaan dan penyakit yang bisa terjadi di sekolah. Menumbuhkan kecintaan terhadap teman, kebersihan, dan ketertiban sekolah. Selanjutnya, ada bahan-bahan yang dibutuhkan dari pembuatan proyek K3HLA, yaitu ada pita, sumpit, tali goni, Di sini ada alat yang dibutuhkan yaitu lem tembak, gunting, kuas, dan cutter. Ada cara pembuatan juga. Yang pertama kita mengecat sumpit satu persatu, lalu memotong setengah bagian sumpit dan sambungkan sumpit satu sama lain dengan menggunakan lem tembak. Masukkan posternya ke dalam kerangka sumpit yang sudah tersusun. Lem poster agar lebih rejat, membuat tali agar bisa digantungkan, dan menghias agar lebih menarik. Kesimpulan dari pembelajaran K3LH pada kali ini adalah kita dapat meningkatkan kompetensi belajar di sekolah, dan juga K3LH pada kali ini bertemakan tentang tata tertib sekolah, yang berarti kita juga bertanggung jawab dalam keindahan, kecintaan di sekolah. K3LH yang kita buat menelusuri
dari awal. Sekian dari kelompok Kami udah. Sekian. Udah tuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nggak masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Luksi ingin mempresentasikan hasil yang kami tentang K3LH. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muizatun Nafsi. Nama saya Tripujastuti. Nama saya Yulia Nengsi. Nama saya Sahla Salsabila Rosad. Nama saya Fadil Alfrizi. Nama saya Rahma Mulia Sarah. Nama saya Zagiatus Herunisa. K3LH adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari K3LH yaitu Jadi tujuan dari K3LH ini adalah sebagai pencegahan terjadinya sakit dan kecelakaan lantaran kerja. Pemberi proteksi pada sejumlah sumber produksi sehingga bisa menambah efisiensi serta produktivitas kita. Latar belakang dari adanya K3LH adalah karena banyaknya kejadian kecelakaan kerja di dalam lingkungan kerja sehingga dianjurkan K3LH dalam sebuah kegiatan kerja. Kesimpulannya, maka dari itu ketika kami mengerjakan proyek ini, kami memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan kami. Seperti menggunakan sarung tangan, memakai alas, dan berhati-hati dalam menggunakan benda tajam atau benda yang panas. Alat dan bahan. Alat dan bahannya lem, gunting, cutter, koas, palet, koran, apa itu? Sumplit, stick es krim, gambar, hasil desain. Siapa ini? Proses pembuatannya adalah langkah pertama, warnai stick es krim. Kedua, lem stick es krim sesuai bentuk yang ingin dibuat. Ketiga, tempelkan gambar yang sudah di-print ke stick es krim tersebut. Keempat, hias sesuai keinginan. Ini adalah foto hasil dari proses pembuatan yang kami buat. Sekian dari mungkin cukup sekian dari kami. Gak mau. Oh, ini ada pantun nih. Pantun apa penutup? Belum. Oh. Kalau berjalan menginjak bumi, kalau renang menajak awan. Sekian presentasi kami, silakan semua tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi semuanya sudah mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing dari berbagai kelompok.
Jadi hari ini Bapak mau memrefleksikan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang K3LH. Jadi tujuan pembelajaran kemarin adalah kita menerapkan K3LH di bidang masing-masing, yaitu di bidang industri, instansi lain maupun termasuk di lingkungan sekolah kita, ya. Jadi yang sudah dilihat di sini dari beberapa kelompok sudah mempresentasikan tentang bidang masing-masing. Jadi setelah kalian pelajaran ini kita terapkan, sudah kita lalui, kalian tinggal implementasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Tadi ada yang contohnya ada di luar sekolah, K3LH seperti apa, terus lingkungan sekolah seperti apa, termasuk ke dalam ruang kelas kita dalam pembelajaran seperti apa. Jadi setelah kita terapkan, kita presentasikan, kalian tinggal implementasikan. Jangan sampai yang namanya setelah kalian tahu, mengetahui rambu-rambunya kalian langgar, ya. Kalian harus bisa terapkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan sekolah kita. Tujuannya apa? Untuk semuanya bisa menerapkan ketertiban tersebut. Itu refleksi hari ini, ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ke depannya dan kita bisa bertemu lagi dengan pembelajaran berikutnya tentang menu-menu yang lain ataupun istilahnya dengan refleksi yang lain sekaligus dengan proyek yang lain. Mungkin pelajaran hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Fahmi? Alhamdulillah Pak De sehat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita berjumpa kembali Pak Fahmi setelah minggu lalu kita melaksanakan praobservasi, lalu saya melakukan observasi di kelas Pak Fahmi dengan mengajar mata pelajaran apa Pak Fahmi? Mata pelajaran dasar kejuruan, DKP. Di kelas 10 DKP 2 ya. 10 DKP 2, betul. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin praobservasi dan observasi sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan ini bisa bermanfaat untuk anak murid kita dan khususnya untuk kita pribadi. Nah, hari ini Pak Fahmi, saya akan menanyakan beberapa hal nih di kegiatan pasca observasi setelah kemarin melakukan observasi gitu Pak Fahmi. Kemarin berarti mata pelajarannya dasar kejuruan. Iya. Di CP-nya apa Pak Fahmi? Di CP2 di elemen tentang penerapan K3LH. K3LH ya. Iya. Nah, setelah kemarin melakukan pembelajaran tuh, saya juga melihatnya sudah bagus sekali ya, sudah menerapkan beberapa ada diferensiasi konten, ada proses dan juga ada produknya yang anak hasilkan melalui presentasi. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi minggu lalu tuh Pak? Oke, baik, terima kasih Pak De. Alhamdulillah kemarin sudah pelaksanaan pembelajaran di kelas 10 DKP 2. Perasaan saya alhamdulillah senang Pak De, karena kemarin mereka dari peserta didik memang kemarin dibikin kelompok ya, tapi antusias mereka tuh tinggi karena mereka ingin mencari tahu di bidang DKP, tepatnya kemarin di pembelajaran di elemen kedua itu tentang penerapan K3LH. Jadi mereka ada beberapa siswa yang interaksinya memang cukup lumayan aktif karena yang ingin tahunya tinggi dari mengetahui tentang penerapan K3LH tersebut. Jadi menurut saya senang untuk mengajar mereka dan cukup puas dibilang karena inisiatif mereka dan kreatif mereka tinggi untuk mencari informasi juga. Nah, kemarin pengembangan yang ingin Pak Fahmi lakukan adalah bagaimana anak bisa memahami K3LH dan keterampilannya ya Pak Fahmi ya. Betul. Nah, boleh Pak diceritakan Pak dari area pengembangan yang kemarin Pak Fahmi kembangkan dalam proses pembelajaran itu kira-kira tercapai nggak Pak dalam area pengembangan yang target-target dari Pak Fahmi itu Pak? Untuk pengembangan kemarin pembelajaran di dasar kejuruan, saya melakukan 2 kegiatan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan mereka, tepatnya di bidang kejuruan. Nah, untuk pengetahuannya saya pertama melakukan yang namanya video. Nah, video ditampilkan untuk memancing stimulus mereka
sejauh mana pengetahuan mereka tentang ketiga hal tersebut. Jadi ada video sekaligus ada asesmen di awal. Nah, tujuannya saya tampilkan itu karena mereka kan belum tahu nih, karena ini baru kelas 10, Pak De. Jadi K3LH di bidang DKP itu seperti apa? Karena di penerapan, tepatnya kalau kita di SMK di jurusan ya Pak De. Jadi kalau di SMK kan mungkin K3LH itu umum. Jadi untuk spesifik di desain komunikasi visual atau di DKP, ini juga belum tahu. Makanya kemarin saya tampilkan video, mereka lebih spesifik apa yang K3LH di bidang DKP-nya, penerapan seperti apa, termasuk di asesmen itu. Nah, untuk keterampilannya saya menerapkan mereka menerapkan atau membuat rambu-rambu. Nah, kita kan di sekolah, artinya setelah kemarin mereka penerapan lewat video, melihat videonya langsung, dan mereka observasi dulu sebelum melakukan membuat keterampilan tersebut. Jadi setelah membuat keterampilan, mereka membuat rambu-rambu. Contohnya kalau di kelas mereka yang menerapkan kalau sebelum meninggalkan ruangan mereka K3LH-nya itu mematikan lampu, terus tidak meninggalkan sampah, dan penerapan lainnya. Dan termasuk bukan hanya di kelas aja Pak De, jadi diterapkan di lorong-lorong sekolah, termasuk di kantin, termasuk juga di area parkir. Jadi mereka selain pengetahuannya, implementasi untuk kehidupan K3LH tersebut tahu. Jadi mereka termasuk mereka mensosialisasikan dengan cara membuat poster tersebut. Itu Pak De. Nah, cukup menarik sekali ya Pak ya, karena ini adalah sangat penting bagaimana dasar basic ketika nanti sebelum melakukan sebuah pekerjaan kita harus paham dulu K3LH-nya ya, tentunya di bidang DKP. Nah, menurut Pak Fahmi Pak, sejauh mana Pak kecapaian pemberhasilan pembelajaran Pak Fahmi itu dari target anak-anak itu memahami K3LH itu Pak dalam penerapan itu Pak? Kalau ketercapaian yang saya amati dari awal mulai pembelajaran sampai akhir mereka membuat suatu produknya yaitu rambu-rambu ya dalam bentuk keterampilan mereka, karena kan ini kelompok ya. Kalau dibilang ketercapaian ini dibilang 90% sudah tercapai Pak De. Tapi mungkin ada beberapa kelompok itu masih kurang karena di dalam satu wilayah, contohnya saya ambil contoh rambu K3LH di parkiran. Mereka ada sedikit kurang karena mereka belum terlalu detail apa aja yang harus ada di area parkir tersebut, terus apa aja yang larangannya termasuk ke dalam himbauan tersebut. Tapi kemarin sudah ada penerapannya, jadi mereka lebih untuk kedepannya mungkin bisa lebih ditambahkan atau diberi inisiatif untuk kelompoknya masing-masing. Jadi memang harus benar-benar ini tahapannya berproses betul, ya Pak. Betul. Kemarin dia sudah membuat, dia juga harus bisa menerapkan, menjalankan. Nah, kita tinggal nanti cek implementasi realnya ketika dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Nah, untuk berikutnya Pak, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang Bapak temui dalam proses pembelajaran kemarin dari mulai pembagian kelompok, mungkin agak sedikit riuh karena harus dicet-cet ya tuh kayu-kayunya, terus juga hasil-hasilnya. Nah itu ada nggak kira-kira gambaran kendala-kendala yang kemarin dialami itu Pak? Ya. Kalau untuk kelompok pertama mereka masuk ke dalam CP yang pertama ya sebelum masuk, memang sudah dibikin kelompok awalnya. Jadi mereka pada masuk ke elemen kedua ya tentang K3LH itu mereka otomatis sudah dengan sesuai kelompoknya masing-masing. Nah untuk kendala pasti ada Pak De, namanya mereka kan harus menyiapkan alat dan bahan. Kadang ada yang ketinggalan bahannya, padahal kita sudah wanti-wanti, artinya ini proyeknya bertahap, step by stepnya kita udah jabarkan. Dan mereka ada aja yang ya mungkin kendala siswa yang tidak hadir, ada kegiatan lain, bahkan ya ada yang kendalanya di alat dan bahan. Kebanyakan seperti itu yang kita temukan pada saat proses pembelajaran. Jadi kebanyakan ya kemarin juga saya melihat itunya ya, pemain kelompok ada beberapa anak yang aktif doang. Ya betul, salah satunya itu. Memberi saran saja gitu, tidak maksimal. Terus juga, tapi sih kemarin keseluruhan sih yang saya amati sudah bagus ya pembagian kelompoknya. Itu sudah berdasarkan kategori range, ada yang pintar, ada yang biasa, ada yang sedang, yang kita sudah
sudah kemarin Dikategorikan. seperti itu, dan sesuai dengan bakat minatnya dia ya arahnya itu ketika itu lebih ke dalam bidang apa ya gitu ya. Nah terus Pak, tadi kita bicara kendala berarti harus ada solusinya Pak. Nah solusi ke depan nih Pak dalam pembelajaran Pak Fahmi kira-kira biar hal-hal itu tidak terulang lagi tuh Pak, bagaimana? Punya nggak Pak ada solusinya Pak? Untuk solusi tepatnya di pembelajaran ini, mungkin saya akan menekankan ditambahkan alat peraga Pak Dek. Nah, kalau kemarin kan yang sudah ditampilkan yaitu asesmen awalnya, terus videonya, mungkin untuk berikutnya, ke depannya untuk pembelajarannya, saya akan menyediakan namanya alat peraga. Jadi mereka selain melihat video, mereka sendiri tahu, oh seperti ini yang diterapkan. Jadi alat peraga itu mungkin sedikit banyak bisa membantu karena mereka langsung melihat bagian-bagian tersebut itu Pak. Mungkin solusinya yang saya tambahkan itu. Oke, baik. Jadi sudah mendapat dari sebuah solusi dari kendala itu ya Pak ya. Dan yang terakhir nih Pak, kemarin juga pas di observasi kita melihat ada beberapa anak-anak yang melakukan refleksi itu masih agak sedikit malu-malu ya Pak ya. Masih refleksinya itu bukan sesuai dengan job kelompoknya tapi masih gambaran umumnya. Itu ada nggak Pak solusi untuk biar anak itu bisa merefleksikan itu sesuai dengan apa yang dikerjakan benar-benar gitu, bukan hanya sebagai gambaran umum saja Pak? Solusinya kemarin sudah disampaikan juga dengan beberapa kelompok kan. Artinya pada saat presentasi, karena ini kan pembelajaran ini berbasis proyek semua Pak De. Jadi mereka sebenarnya dari awal sudah merangkum kesimpulan, tinggal disampaikan. Tapi karena mungkin siswa mungkin kadang keterbatasan, mereka kadang-kadang ngeblank lagi apa yang disampaikan karena terlalu fokus mungkin kepada proyeknya atau kepada bentuknya, sehingga mereka kadang bingung mungkin menyampaikan seperti apa. Tapi sudah saya sampaikan, artinya yang direfleksikan ataupun yang disimpulkan dalam metode pembelajarannya tahun ini, dan mereka juga bisa menyampaikan hasil karya mereka berdasarkan kelompoknya. Gitu. Saya sudah berikan arahan-arahan seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Ini sudah sangat luar biasa ya. Saya juga sangat excited sekali melihat pembelajaran Pak Fahmi di kelas 10 karena namanya ini proses perpindahan ya Pak, dari SMP masuk ke SMK. Proses pembelajarannya kita sebagai guru kelas 10 harus benar-benar bisa melihat lah bakat-bakat minat anak itu sejauh mana ya gitu. Saya sudah kemarin melakukan praobservasi sama Pak Fahmi, menggali apa yang ingin disampaikan di observasi. Ketika melakukan observasi pun saya juga sudah mengamati dengan baik apa-apa saja sintak-sintak pembelajaran Pak Fahmi yang Pak Fahmi laksanakan sudah bagus gitu. Lalu yang sekarang pas ke observasi saya juga jadi mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan Pak Fahmi ini sudah tercapai atau belum. Dengan tadi kita sama-sama memberikan solusi dan juga masalah-masalah yang tadi. Mungkin itu aja Pak Fahmi. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan di pembelajaran yang kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih ya Pak Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ada keterbukaan ya. Kalau proses coaching itu kan yang pertama memang harus sama-sama saling percaya gitu. Sudah Pak Ade tidak memberikan pilihan-pilihan solusi, tapi pilihan solusi itu dimiliki sendiri oleh Bapak ya Pak siapa tuh? Fahmi. Pak Fahmi ya, oleh Pak Fahmi, dan itu kan adalah bagian dari prinsip coaching. Itu terus Pak Fahmi sudah CKP? Belum. Oh iya, belum. CKP Pak Iman itu. Oh ya di sini ya. Dan nanti apa namanya semua masih ada kesempatan untuk belajar Pak. Tapi masih agak repot, cuman dapat ilmu banyak ya Pak. Iya, ya. Belajar. Oh iya. Ya kalau bahasa orang Jawa tuh ciri positif mau bilang. Jadi ketika kita mau mendapatkan ilmu ya kita harus berkorban mungkin waktu, tenaga, pikiran. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iya. Fahmi.